Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Telah dibuka kelas pemuridan hidup berjemaat atau HB. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah lulus DK, segera daftarkan diri Anda kepada Bapak Tertius Inratno. Orientasi DK Angkatan ke-38 akan diadakan pada hari ini setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Pertama, menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, serta mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Dimanapun Anda berada, mari kita katakan syukur kita kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan kemenangan hidup kita. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama-sama di dalam ibadah ini. Dan kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi satu kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Yaitu hidup di dalam kemenangan. Itulah yang dicatat di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Tetapi syukur kepada Allah, di dalam Kristus Yesus kami selalu dibawa di jalan kemenangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, titik awal hidup kita menuju kemenangan bukan berasal atau berawal dari kekalahan, tetapi dari kemenangan. Hal tersebut dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kemenangan itu telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak berpindah dari kekalahan kepada kemenangan atau berpindah dari keraguan kepada iman. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kemenangan kita itu berawal dari kemenangan, dari iman kepada iman. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut di dalam kehidupan ini. Sebab Tuhanlah yang menuntun kita, yang membawa kita kepada kemenangan. Kita perlu mengetahui bahwa rahasia kemenangan kita bukanlah bersumber dari kekuatan kita, bukan bersumber dari kehebatan kita. Rahasia kemenangan kita adalah oleh kematian Kristus Yesus di kayu salib, yang telah mendamaikan kita dengan Allah, yang telah menebus segala dosa dan pelanggaran kita, yang menggantikan kita dan membenarkan kita di hadapan Allah dari kuasa dosa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya posisi kita sebagai orang percaya di dalam Kristus, Paulus mengatakan kita adalah lebih daripada pemenang, more than conquerors, orang yang lebih daripada pemenang. Apabila kita ingin hidup di dalam kemenangan, maka kita memulainya dari kemenangan, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kehidupan orang percaya, satu kehidupan yang sangat luar biasa. Bukan kehidupan yang biasa-biasa, hidup lebih daripada pemenang. Namun bukan berarti orang yang hidup di dalam kemenangan itu hidup tanpa tantangan dan kesulitan. Hidup di dalam kemenangan, kita tetap menghadapi tantangan, kesulitan di dalam hidup ini. Nah, justru seringkali tantangan itu lebih besar muncul dari diri sendiri. Dan salah satu hal yang mengganggu untuk kita hidup di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan itu adalah apa yang muncul dari hidup kita. Dan di minggu yang lalu kita sudah belajar bagian yang pertama, yaitu keraguan-raguan. Oleh sebab itu untuk kita dapat mengalami hidup di dalam kemenangan yang sejati, maka kita harus membuang keraguan itu dari hidup kita. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, mengakui Dia di dalam segala laku kita, dan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Hal yang kedua yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hal yang dapat mengganggu hidup kita, untuk kita memperoleh dan mengalami kemenangan yang Tuhan sudah janjikan itu, adalah kemalasan.
Oleh sebab itu topik kita hari ini adalah menyingkirkan kemalasan. Mari saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yosua pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang-orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben dan suku Manasye, yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan, yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi. Sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini di Silo aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian. Lalu kembali kepada Yosua ke tempat pertemuan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita dapat melihat bahwa ternyata masih ada 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka mereka. Yang dicatat di dalam ayat yang kedua. Padahal Tuhan sudah memberikan negeri tersebut kepada mereka. Nah, yang terjadi di sini adalah mereka belum pergi untuk menduduki daerah-daerah tersebut. Oleh sebab itu, Yosua menegur mereka. Dicatat di dalam ayat yang ketiga. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu itu? Ternyata yang menjadi penyebab utama mengapa ketujuh suku Israel tersebut belum mendapat bagian warisan mereka karena mereka malas. Kemalasan itulah yang membuat mereka belum menduduki tanah yang telah diberikan kepada mereka. Oleh sebab itu Yosua menegur mereka, kenapa kamu bermalas-malas dan tidak menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemalasan adalah hal yang seringkali mungkin juga ada di dalam kehidupan kita, yang seringkali mengganggu kita untuk kita menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidup kita, untuk kita mengalami berkat Tuhan, hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ada masalah yang muncul dari diri kita, yaitu kemalasan ini yang membuat kita tidak dapat menikmati apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan berkat-berkat Tuhan tidak kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini, mari kita menyelidiki hati kita, menyelidiki hidup kita. Apakah kita masih hidup di dalam kemalasan? Malas adalah sesuatu yang seringkali bisa dialami oleh siapapun itu.
Kadang-kadang bisa saja malas itu muncul di dalam diri kita. Malas adalah kondisi ketika seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi dan energi yang dimiliki. Malas seringkali dikaitkan dengan dua perilaku, yaitu prokrastinasi atau menunda-nunda dan idleness atau berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Nah, orang yang melakukan prokrastinasi cenderung menunda atau mengerjakan pekerjaan lain yang dirasa lebih mudah dari pekerjaan yang utama yang mungkin lebih sulit. Sementara idleness merujuk pada perilaku yang tidak berfaedah ya dan mengabaikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Nah, perilaku malas seringkali dikaitkan dengan kegagalan dan ketidakproduktifan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kemalasan ini juga bisa saja terjadi dan muncul yang seringkali menghambat kita, mengganggu kita untuk mengalami hal-hal yang dahsyat yang daripada Tuhan. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan ketujuh suku Israel tadi. Tanah itu sudah diberikan, tetapi karena mereka bermalas-malas, maka mereka tidak dapat menduduki tanah tersebut. Oleh karena itu Yosua menegur 7 suku Israel ini supaya mereka pergi mengutus 3 orang dari setiap suku untuk mencatat keadaan daripada daerah-daerah tersebut dan melaporkannya kepada Yosua. Kemudian Yosua membuang undi dan membagikan daerah-daerah tersebut menjadi milik pusaka dari ketujuh suku Israel tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita dapat mengalami hidup yang berkemenangan yang telah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, mari singkirkan setiap kemalasan yang menghambat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Alkitab tentang orang yang malas? Yang pertama, orang yang malas adalah orang yang tidak bijaksana di dalam mengatur waktu. Seperti yang dicatat di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang malas seharusnya melakukan satu pekerjaan, tetapi justru lebih memilih untuk berdiam diri, bersantai-santai. Seharusnya melakukan satu kegiatan, justru melakukan hal yang tidak berguna di dalam hidupnya. Orang yang malas tidak mengatur waktunya dengan bijaksana, tidak memiliki prioritas di dalam hidup, sehingga kehilangan banyak hal-hal yang penting di dalam hidupnya. Hal yang kedua, orang yang malas biasanya tidak menyelesaikan apa yang ia mulai. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-24 dicatat demikian. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya di mulut. Nah, orang yang malas itu mungkin punya banyak ide, melakukan sesuatu tetapi tidak menyelesaikannya sampai tuntas, ogah-ogahan. Yang selanjutnya, orang malas adalah orang yang selalu menunda-nunda. Amsal 20 ayat yang keempat. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Nah, si pemalas adalah orang yang suka menunda-nunda suatu pekerjaan. Besok, sebentar lagi, tarsuk. Akhirnya apa? Terbengkalai pekerjaan dan tanggung jawabnya. Yang selanjutnya, orang malas adalah orang yang selalu mencari-cari alasan. Nah, ini saudara, ciri daripada orang yang malas itu seringkali mencari-cari alasan. Seperti yang dicatat dalam Amsal yang ke-26, ayat yang ke-13 dan 14. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Jadi seorang pemalas itu suka mencari-cari alasan. Selanjutnya, orang malas adalah orang yang selalu merasa dirinya yang paling baik. Wah, ini saudara, orang malas itu justru merasa dirinya paling benar, paling bijaksana, paling baik. Seperti yang dicatat dalam Amsal 26 ayat yang ke-16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana.
Nah, orang malas adalah orang yang merasa dirinya paling benar, paling baik, merasa orang lain salah, ya, tidak tahu apa-apa. Cuma dia yang pintar, cuma dia yang benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat di sini bagaimana kehidupan seorang pemalas itu, marilah kita belajar supaya hal ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengalami apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa penyebab atau faktor yang membuat orang itu menjadi pemalas. Saya akan bagikan 3 hal yang menjadi penyebab seseorang itu menjadi orang yang malas. Yang pertama adalah kemalasan dapat disebabkan karena seseorang tidak memiliki tujuan di dalam hidup. Faktor yang menyebabkan orang malas karena tidak memiliki goal, tidak ada sasaran, tidak ada tujuan yang akan dicapai di dalam kehidupannya. Sehingga tidak ada sesuatu yang mendorong atau yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik. Nah, ketika seseorang tidak memiliki tujuan yang jelas di dalam hidupnya, misalnya di dalam pekerjaannya kah itu, di dalam studinya kah itu, di dalam pelayanannya kah itu, bahkan di dalam seluruh aspek kehidupannya, ketika tidak memiliki tujuan yang jelas, maka orang tersebut cenderung malas dan hidupnya hanya berputar-putar saja. Seperti yang dicatat dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 itu. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikian si pemalas di tempat tidurnya. Santai-santai saja. Kenapa? Enggak ada tujuan yang akan dia capai. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti tujuan hidup kita sebagai orang yang percaya. Sesungguhnya ada satu tujuan yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita, yaitu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kemalasan dapat disebabkan karena tata nilai atau satu kebiasaan yang membentuk kehidupan seseorang. Ada sebuah kalimat mengatakan begini, taburlah pikiran, maka akan menuai tindakan. Taburlah tindakan, maka akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka akan menuai karakter. Dan taburlah karakter, maka engkau akan menuai kesuksesan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari pikiran. Ketika menabur pikiran, kita akan menuai tindakan. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang kita lakukan. Taburlah tindakan, maka engkau akan menuai kebiasaan. Tindakan kita itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kemudian kebiasaan itu bisa menjadi sebuah karakter. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang sudah hidup dalam kebiasaan malas, maka itu akan menjadi satu karakter, yaitu malas. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati di dalam hal ini. Kemalasan juga dapat terjadi dalam diri seseorang karena tata nilai yang membentuk seseorang, ya. Pola asuh yang salah, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya, yang diajarkan sejak kanak-kanak sehingga menjadi satu kehidupan atau menjadi satu kebiasaan yang terus-menerus. Contohnya, seseorang anak yang sejak kecil selalu dimanjakan dengan cara yang salah, maka anak tersebut bisa saja hidup di dalam kemalasan. Apalagi kita hidup di tengah-tengah zaman yang semuanya serba instan, apa-apa ingin cepat. Saudara, sekarang kalau kita mau makan pun, kita tidak usah repot-repot pergi keluar atau harus masak melakukan pekerjaan kita. Tetapi kita tinggal pesan melalui online, makanan itu bisa datang ke rumah kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah yang membentuk kehidupan seseorang makin hari justru makin malas. Kemudian yang selanjutnya, kemalasan juga dapat disebabkan karena faktor kenyamanan, ya, atau comfort zone. Nah, ini kita perlu berhati-hati karena comfort zone, rasa aman itu bisa membuat kita itu hidup di dalam kemalasan. Contohnya apa yang terjadi hari-hari ini. Ya, saya berjumpa dengan beberapa teman hamba Tuhan bercerita ketika pada masa pandemi ini banyak gereja melakukan ibadah secara online dan kemudian setelah dibuka kembali ibadah secara onsite,
Maka ada banyak jemaat juga yang tidak hadir di dalam ibadah secara onsite. Mereka lebih memilih ibadah secara online. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh jujur, belum tentu mereka beribadah dengan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Ada kalanya orang katanya beribadah secara online sambil makan, sambil minum kopi dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena sudah nyaman dengan ibadah di rumah, dengan online, maka ketika ada ibadah onsite lagi di gedung gereja, banyak mereka yang juga tidak hadir di dalam ibadah. Tapi saya percaya tidak demikian dengan kita. Amin. Kita tetap setia kepada Tuhan. Mau ibadah online, mau onsite, kita tetap bersemangat dan rajin beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berhati-hati dengan comfort zone ini, dengan rasa aman ini. Karena kalau tidak, kita akan terjebak dan hidup di dalam kebiasaan, hidup di dalam kemalasan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita hidup di jalan kemenangannya. Oleh sebab itu kita harus berjuang di dalam kekuatan Roh Kudus dan firman-Nya yang menuntun kita untuk kita dapat menyingkirkan, mengatasi, membuang hal-hal yang mengganggu kehidupan kita untuk hidup di dalam kemenangan itu. Bisa saja itu karena keraguan-raguan dan juga karena kemalasan ini. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mengatasi atau menyingkirkan kemalasan yang mungkin muncul di dalam kehidupan kita? Hal yang pertama, kita harus mengerti tujuan hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan hidup itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang akan membuat hidup kita menjadi hidup yang berkualitas dan hidup yang produktif, bukan hidup di dalam kemalasan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap barang yang diciptakan di dunia ini pasti diciptakan dengan sebuah tujuan. Handphone yang Bapak Ibu Saudara miliki itu diciptakan dengan satu tujuan yang jelas, yaitu apa? Sebagai alat komunikasi. Meskipun handphone sekarang kan banyak sekali fitur-fitur yang lainnya. Bisa untuk kamera, untuk shooting dan sebagainya. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk alat komunikasi. AC diciptakan untuk apa? Supaya mendinginkan ruangan. Ada sebuah tujuan yang jelas di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga menciptakan kita, manusia, dengan satu tujuan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia pertama dan menempatkan manusia itu di Taman Eden, Tuhan memberikan perintah supaya manusia itu mengusahakan, mengelola taman tersebut. Bahkan Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menguasai seluruh alam semesta ini. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di muka bumi ini. Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk melakukan sesuatu, untuk hidup produktif dengan satu tujuan yang begitu luar biasa. Nah, di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-7 dicatat demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Dia. Saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Inilah tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti bahwa hidup kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia, maka kita akan menggunakan hidup kita dengan sebaik mungkin. Melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita tidak menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Apalagi hidup malas-malasan. Oleh sebab itu tujuan ini harus kita mengerti dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat hidup di dalam rencana Tuhan yang telah ditetapkan bagi setiap kita. Sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus dan kita hidup di dalam Dia, Tuhan ingin membawa kita hidup di dalam kemenangan. Oleh sebab itu marilah kita hidup bagi Kristus. Menjadikan hidup ini menjadi hidup yang bermakna, hidup yang berkualitas, hidup yang produktif, dan jangan hidup di dalam
kemalasan. Saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan Allah. Itulah tujuan yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu marilah jalanilah kehidupan kita ini dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Hal yang kedua untuk kita dapat mengatasi atau menyingkirkan kemalasan di dalam kehidupan kita, hiduplah dengan mentalitas kerajaan Allah. Kingdom mentality. Karena kemalasan dapat terjadi karena salah satu faktornya adalah kebiasaan-kebiasaan atau tata nilai yang telah diajarkan di dalam kehidupan seseorang. Maka untuk membuang dan mengalahkan kemalasan tersebut harus dimulai dari sebuah perubahan pola pikir, perubahan mental kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang oleh anugerahnya kita mengalami satu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Hidup dalam kerajaan Allah, bukan lagi hidup di dalam kerajaan kegelapan. Oleh sebab itu sebagai orang-orang yang telah hidup di dalam kerajaan Allah, sudah seharusnya kita hidup dengan mentalitas kerajaan Allah. Kita harus punya satu kehidupan yang baru, mentalitas yang baru di dalam kerajaan Allah. Menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, kehidupan lama kita. Dan kita menjadi manusia yang baru, yang hidup di dalam kerajaan Allah tersebut. Nah dengan demikian, maka kita akan meninggalkan salah satunya adalah kebiasaan malas tersebut. Yang mungkin sudah terbentuk sekian lama di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dicatat demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah di dalam kerajaan Allah tidak ada tempat untuk kemalasan. Amin. Oleh sebab itu kita harus buang semuanya itu. Kita tinggalkan kemalasan itu. Dan kita hidup di dalam kerajaan Allah dengan mentalitas kerajaan Allah. Hidup yang berkualitas, hidup yang produktif, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11, firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita dapat memiliki mentalitas kerajaan Allah. Dikatakan demikian, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mentalitas kerajaan Allah adalah mentalitas hidup di dalam kemenangan. Oleh sebab itu, kita harus menyingkirkan setiap kemalasan dari hidup kita. Hal yang ketiga, untuk kita dapat mengalahkan atau membuang, menyingkirkan kemalasan dari hidup kita yang menghalangi hidup kita untuk hidup dalam kemenangan, adalah kita harus selalu ingat, sekali lagi, kita harus selalu ingat bahwa kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita harus mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita dan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Oleh sebab itu kalau kita ingin mengalahkan kemalasan itu dari hidup kita, ingatlah hal ini. Yaitu apa? Kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nah di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30 dijelaskan tentang sebuah perumpamaan tentang talenta. Nah hal kerajaan Allah itu diumpamakan seperti seorang yang akan pergi keluar kota dan kemudian ia memanggil para hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada para hambanya tersebut. Sang Tuan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan mereka. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta,
hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Kemudian pergilah sang tuan dengan waktu yang cukup lama. Kemudian setelah ia kembali, maka sang tuan itu meminta pertanggungjawaban daripada hamba-hambanya tersebut. Dan hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta, ia pergi dan mengusahakan dan mengembangkan uang yang dipercayakan kepadanya menjadi 10 talenta. 5 talenta, dia peroleh lagi 5 talenta menjadi 10 talenta. Hamba yang kedua yang diberi 2 talenta, dia juga melakukan hal yang sama, dia pergi dan mengembangkan talenta tersebut dari 2 menjadi 4 talenta. Tetapi berbeda dengan hamba yang diberikan 1 talenta. Dia juga pergi tetapi tidak mengembangkan talenta tersebut. Justru dia gali lubang dan dia simpan talenta tersebut. Dan ketika sang tuan datang, dia mempertanggungjawabkan di hadapan sang tuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hamba yang memperoleh 5 talenta dan dikembangkan menjadi 10 talenta tersebut, sang tuan berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hamba yang kedua pun sama. Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Dan masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi kepada hamba yang ketiga ini, yang mau diberikan 1 talenta, yang dia kubur, bahkan dia menuduh sang tuannya adalah tuan yang jahat, yang tidak menuai di mana dia menabur, saudara. Maka ketika dia bertanggung jawab di hadapan sang tuan berkata, hai hambaku yang jahat dan malas. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hamba yang ketiga ini dimasukkan ke dalam kebinasaan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus selalu mengingat supaya kita tidak hidup di dalam kemalasan. Bahwa satu saat nanti kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Atas hidup kita, atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Pekerjaan kita, pelayanan kita, harta yang Tuhan percayakan kepada kita, bahkan perkataan kita pun kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari dengan kita menyadari bahwa kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, kita tidak hidup di dalam kemalasan. Amin. Tetapi kita bekerja dengan rajin untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita membaca ayat yang terakhir di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, dan kita hidup di dalam Kristus, yang memperoleh jaminan untuk hidup di dalam kemenangan. Marilah kita membuang, menyingkirkan kemalasan yang dapat mengganggu kehidupan kita di dalam Tuhan. Maka dengan demikian kita akan memperoleh kehidupan yang berkemenangan seperti yang Tuhan janjikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kami hidup di jalan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami terus berjuang mengalahkan setiap keinginan-keinginan daging kami. Yaitu kemalasan yang ada di dalam hidup kami. Karena seringkali kemalasan itulah yang menghambat kehidupan kami. Untuk kami dapat hidup produktif, hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Oleh sebab itu, oleh tuntunan Roh Kudus dan oleh firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami dapat membuang, menyingkirkan segala kemalasan dari hidup kami. Sehingga kami dapat hidup untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa, arahkan hatimu. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin.